kali ini kita akan membahas tentang fikih pelaksanaan fardu kifayah jenazah. Untuk itu, mempersingkat waktu, kita persilakan saja kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat beliau dan ahli bait beliau dan segala orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, ada 3 permasalahan. Pertama tentang jenazah, kedua tentang ziarah, yang ketiga tentang takziah. Sebenarnya ada membutuhkan waktu yang cukup lama sebenarnya, tapi kita mudahkan permasalahannya, kita simpelkan sehingga dalam satu pertemuan atau dalam waktu 20 menit harus sudah selesai. Itu bisa. Saya akan rangkum saja. Pertama, sebelum orang mati itu penting. Jadi kita tidak bicara orang sudah meninggal, tapi sebelum mati itu hal yang sangat penting, yaitu orang yang meninggal atau di saat orang sakaratul maut itu harus ditalkinkan la ilaha illallah. Itu masa yang paling menegangkan waktu itu, lebih menegangkan dibanding dipanggil sama KPK sama apa itu. Lebih menegangkan ini lagi. Makanya di saat semacam itu godaannya luar biasa. Rasulullah mengatakan, man kan akhir kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika meninggalnya dia mengatakan la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga, ya. Nah, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Maka kita ajarkan. Nah, mengajarkannya itu bukan sekedar memperdengarkan, tetapi agar dia mengatakan la ilaha illallah itu yang diinginkan oleh Nabi. Misalnya ada saudara kita, abang, ucapkan la ilaha illallah. Bukan abang, coba dengar. Bukan itu. Tapi coba ucapkan la ilaha illallah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, ya. Berikan ketenangan kepada saudara kita yang akan meninggal itu. Jangan sini sibuk la ilallah, sana la ilaha illallah, sana lagi la ilallah, pening yang meninggal itu, ya. Itu yang kita inginkan, tenang, la ilaha illallah. Kemudian terkait dengan bacaan Yasin, itu terjadi 2 perbedaan pendapat lah, ya. Permasalahannya adalah apakah hadis membaca Yasin waktu orang sakaratul maut itu sahih atau tidak, itu yang jadi masalah. Di sini di antara ulama yang mengatakan menganjurkan untuk membacakan Yasin ketika orang meninggal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullah wa daral akhirah illa ghafarahu wa qra'uha ala mautakum. Bacakanlah kepada orang yang mau meninggal. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Hakim, Ibnu Hibban. Hakim dan Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Kalau sahih berarti bagi mereka bacakan Yasin. Tapi Ibnul Qattan mengatakan hadis ini muttarib. Hadis ini merupakan hadis yang tidak sahih. Karena itu kemudian kesimpulan mereka membaca Yasin tidak dianjurkan bagi orang yang sakarat, di dekat orang yang sakaratul maut. Jadi akar masalahnya di situ. Ketika ada orang membid'ahkan, berarti dia memakai hadis yang mengatakan bahwa hadis itu tidak sahih. Bagi orang yang menganjurkan, juga jangan kita berdebat di saat itu. Nanti baca Yasin. Sibuk pula kita yang ceramain orang. Berdebat ini orang mau sakaratul maut, ini berdebat sunnah atau bid'ahnya. Itu jangan. Tapi yang jelas baca Yasinnya, kalaupun ada orang baca Yasin di saat itu, jangan di dekat orang yang sakaratul maut, tentu mengganggu konsentrasi dia. Ya, karena yang dekat orang itu cukuplah orang yang memang membimbing dia, 1 orang atau 2 orang saja, ya. Jangan ramai-ramai pula di situ, ya. Kemudian itu singkatnya. Kalau sudah meninggal dunia,
pastikan dulu dia meninggal. Ini belum pasti meninggal langsung main siram-siram saja. Nanti dia bangkit dia baru tahu. Jadi pastikan dia sudah meninggal. Dah tenang. Biasanya orang meninggal itu kan ada ciri-ciri fisik lah ya. Matanya mulai melebar. Makanya nanti kenapa kemudian Rasulullah menganjurkan untuk menutup mata? Karena ruh itu mata itu mengikut kemana ruh pergi. Nah, gitu ya. Makanya matanya terbuka. Oleh karena itu secepat mungkin kita tutup matanya. Jangan dibiarkan lama-lama, nanti keburu dia mengeras. Nanti sudah tidak susah untuk menutupnya lagi. Nah, nanti pas mau tentu dengan berlakunya dengan tenang ya. Sambil kita mendoakan ketika menutup jenazah, mata jenazah itu. Ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah SAW kemudian menutup matanya sambil membacakan doa. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatu fil mahdiyyin wa khlufi fi anqibi fil ghabirin wa ighfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa sallahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Panjang doanya. Nanti kalau enggak hafal jangan tak baca doa. Bahasa Indonesia juga boleh. Allahumma ighfir lahu, boleh hafal, atau ya Allah ampunkan dia. Yang penting di saat itu kita sambil mendoakan jenazah. Nanti kalau nggak hafal sibuk pula nanya, Pak Ustaz tolong SMS-kan doanya jenazah. Mungkin itu bertanya sibuk pula lagi. Bacakan saja langsung doa sesuai dengan apa yang bahasa kita tidak ada masalah. Karena doa ini sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia ya. Kemudian ditutup seluruh tubuhnya. Kalau kita pakai kain kain batik gitu ya. Kain panjang. Kain lepas, kain panjang gitu. Tutupi seluruh tubuhnya. Kecuali kalau orang lagi ihram, saya tidak bahas orang lagi ihram. Disunnahkan menyegerakan mengurus jenazah. Mengurus itu artinya pasti sudah mati, sudah meninggal, maka mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan, disegerakan. Termasuk di antara menyegerakan jenazah itu adalah dikuburkan di mana dia meninggal. Itu menyegerakan itu. Karena kalau dia misalnya meninggal di Batam, rumahnya atau kampungnya di Jawa, itu prosesnya itu cukup lama itu. Tiba di Jawa nanti ada pula seremoni sambut menyambut itu. Ada nggak itu? Ada itu menyambut dulu, panjang ceritanya lagi. Kata sambutan macam apa aja ya. Ini orang jenazahnya sudah meninggal itu, segera hak dia adalah segera dikebumikan dengan segera ya. Kemudian satu hal yang perlu disegerakan di samping mengurus jenazah adalah menyegerakan mengurus masalah utang piutang. Nah, itu segera diurus itu segera. Ya. Jadi disinilah kemudian Islam menganjurkan kita menjadi ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu adalah ayat yang berbicara tentang idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jika kalian utang maka tulislah supaya senang nanti mudah ahli warisnya. Mana tahu dia berhutang, kita bayarkan. Mana tahu ada orang nuntut, Pak, bapak itu utang sama saya tadi. Buktinya apa? Allah dan Rasulnya. Nggak bisa Allah dan Rasul. Buktinya ada nggak? Nggak ada, nggak bisa. Nah, jangan-jangan betul si yang meninggal punya hutang betul. Yang mengklaim itu, yang mengatakan, yang menuntut utang itu memang betul berhutang, cuma dia tidak ada bukti. Nah, ini kita khawatirkan. Hutang tidak terbayar karena tidak ada bukti. Tapi jenazah nanti disiksa di hari kiamat gara-gara itu. Nah, itu ngeri itu. Atau sebaliknya, jenazah tak ada utang, yang ini ada utang. Kita hati-hati semua nih. Daripada habis sudah kita bayar utang semua. Padahal nggak ada utangnya sama sekali. Nah, ini juga makanya dianjurkan untuk membuat catatan ya. Tapi kalau 1.000 bolehlah tak ditulis ya. Berapa utang 1.000 tulis. Pakai materai 6.000. Menang nanti nuntut. Jadi kalau itu gunanya kalau orang utang punya tulisan. Setelah semacam itu baru dilepaskan pakaiannya nanti ya. Kecuali orang yang mati syahid. Mati syahid itu tidak dilepaskan pakaian. Mati syahid dalam artian apa? Mati syahid yang seperti di Palestina, di Suriah, di Afghanistan misalnya, atau di Rohingya mungkin ya. Itu kalau mati syahid begitu memang jelas-jelas menghadap orang yang menjajah orang Islam ya. Apa yang boleh dilakukan ketika itu? Boleh membuka, misalnya dia tertutup mukanya, boleh kita buka ya. Kemudian boleh kita kecup
Kemudian kalau Abu Bakar itu mengecup antar dua mata Nabi. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar mengecup jenazah Rasulullah SAW. Ya. Tapi ingat, yang boleh ini hanya orang yang punya hubungan mahram saja, suami istri. Mantan pacar nggak boleh ngecup. Inilah kecupan terakhir. Ada itu. Ya. Jadi kalau mau itu ya saudara-saudara mahram ya, atau muhrim kalau bahasa kitanya, itu saja. Dan dibolehkan menangis selama 3 hari 3 malam. Boleh itu. Tak boleh lebih dari itu. Jadi kalau menangis silakan, asal tidak merata. Ini nangis ya nangis normal lah ya, kuku gitu kan. Tapi kalau sudah nangis sampai apa, kadang mukul-mukul gitu kan, atau apa, buka baju lalu teriak-teriak di jalanan, itu tanda dia meratap. Meratap itu kadang tidak dengan lisan, tapi dengan action, apa, body language meratapnya. Nah itu tidak boleh, karena ini nanti anak. Tapi ada hadis mengatakan ini akan membebani jenazah. Tidak. Maksud membebani jenazah itu adalah kalau semasa hidup kita tidak pernah mengajarkan ahli waris kita menyikapi kematian, dan kita bahkan membolehkan mereka meratap sejak mereka masih hidup. Nah, ini jenazah kena nanti itu. Makanya kita ajarkan anak-anak kita, istri, anak suami istri kita, supaya kalau ada orang meninggal kita ajarkan supaya tidak meratap, supaya kalau kita mati nanti tidak menanggung juga kalau ada orang meratapinya, ya. Kemudian boleh mengumumkan kematian kalau tujuannya jelas. Tujuannya hanyalah terkait dengan hutang piutang. Kemudian terkait tentang memperbanyak jamaah salat jenazah, itu boleh. Pengumuman innalillahi, bisa itu ya, telah meninggal subuh tadi saudara kita ini, insyaallah. Itu penting, itu akan dilaksanakan salat jenazah pukul sekian dan akan dikuburkan pukul sekian. Itu yang penting itu. Kita mengumumkan bukan hanya sekedar orang tahu dia meninggal, tapi poinnya itu adalah kapan salatnya, kapan dikebumikan. Karena ini perintah Nabi, ini hak saudara kita. Hak muslim terhadap muslim ada 6 ya. Apabila dia meninggal, kita kuburkan, kita antarkan, salah satunya ya. Nah, apa yang dilakukan kepada keluarga yang ditinggalkan supaya untuk bersabar, ridho, kemudian berdoa. Apa doanya? Pertama kita baca innalillah tentunya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Doa yang diajarkan Nabi itu adalah Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, berikan saya pahala atas musibah ini dan berikan saya ganti yang lebih baik ya. Misalnya orang tua kita meninggal ya. Kita tidak ingin orang tua kita meninggal kita justru dapat dosa. Dengan ada kemalangan ini kita berharap mendapatkan pahala ya, bukan dosa. Banyak orang kerabatnya meninggal dia nambah dosa. Nah, itu ada itu. Nah, justru kita inginkan kita dapat musibah tapi kita mendapatkan pahala ya. Nah, terkait dengan masa berkabung, itu ada masa berkabung ya. Kalau istri, masa berkabungnya atas wafatnya suaminya itu selama 4 bulan 10 hari. Ini ada sudah menikah ini ibu, kalau suaminya meninggal. Kalau suaminya nggak meninggal jangan berkabung. Kalau suaminya meninggal, berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Nah, bagaimana cara berkabung itu? Dia tidak bersolek-solek. Dia tidak keluyuran-keluyuran. Kecuali kalau dia terpaksa ke pasar, terpaksa keluar rumah, iya. Dan kemudian dia tidak banyak berhias. Itu namanya masa berkabung ya. Kalau keluarga yang meninggal itu cukup 3 hari saja. Ya, jangan lebih-lebih pula. Itu ya, terkait dengan masa berkabung. Kemudian dilarang meratap. Yang dilarang itu dilarang meratap dan dilarang mengumumkan kematian kalau hanya sekedar untuk sombong-sombongan. Biasanya ada di koran tuh, terima kasih kepada gubernur, bapak presiden, apa-apalah itu, setelah ikut apa gitu. Itu apa gunanya itu? Itu kalau salah-salah niat itu dapat dosa itu. Karena Rasulullah melarang untuk mengumumkan kematian kalau tujuannya menyerupai orang-orang jahiliyah ya. Ini ciri-ciri husnul khatimah tidak boleh saya bahas. Nah, kemudian setelah jelas orang saudara kita itu meninggal, kemudian dimandikan. Memandikannya ini siapa yang memandikan? Kalau dapat lagi
kerabatnya langsung untuk mandikan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau masih hidup, beliau berwasiat kepada istrinya Ummur Ruman. Kepada Ummur Ruman, kata Abu Bakar, nanti kalau saya mati, mandikan saya. Akhirnya ketika Abu Bakar meninggal, yang mandikan istrinya. Nah, itu bagus. Itu cinta sampai mati itu. Ya. Ibu kalau suaminya meninggal, alhamdulillah, mendingan meninggal bareng ya. Kalau meninggal suami, berani nggak mandikan jenazah suami? Jangan pula, takut nanti suaminya jadi pocong. Ada orang nggak berani dia, gitu. Bukan nggak berani ya, cuman nggak kuat saja mungkin ya menghadapi orang yang dicintai, ya, mungkin itu. Tapi yang paling baik adalah orang yang paling tahu dari kerabatnya, itu yang paling baik. Kerabat tapi tak paham pula gimana mandikan jenazah, bahaya pula, ini sempur saja dia kan. Ada aturan mainnya itu ya. Nah, diantaranya adalah diwudukkan terlebih dahulu. Wudukan ini tentu kita mewudukkan yang bisa kita buat. Tidak mungkin jenazah disuruh dikumur-kumurkan. Nggak bisa itu ya. Buka ya, sebuka, kemudian tangan, kepala. Seperti orang mau wuduk mau sholat ya. Setelah dibasuh sampai 3 kali, setelah diwudukkan baru kemudian proses memandikan. Mulai dari kanan baru kiri ya. Nah, ini praktek mandi nanti kita buat khusus lah kalau mau mandi ya. Tapi terus terang saya ini teori saja nih ya. Teori, saya kuliah sampai ke praktek, teori-teori semua lah itu ya. Prakteknya belum pernah. Ada yang sudah praktek? Atau ada yang mau dipraktekkan? Gitu ya. Memandikannya itu nanti bilangannya ganjil. Kata Rasulullah, mandikanlah 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih. Jadi aturan mainnya nanti, kalau yang meninggal itu laki-laki, maka yang mandikan laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan yang mandikan. Walaupun anak kandung sendiri. Misalnya, nah ini yang terjadi pada Rasulullah. Anak beliau bernama Zainab itu meninggal, tapi yang memandikan bukan Rasul. Jadi yang memandikan kaum perempuan, Rasul di balik kamar ya, di balik bilik pemandian itu yang memberi komando. Sekarang mandikan, katanya mandikan. Sudah. Nah, begitu caranya. Karena aturannya begitu. Kecuali suami dan istri itu saja. Selebihnya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan ya. Kemudian salah satu airnya nanti ada air yang bercampur dengan wangi-wangian ya, ada air kalau zaman dulu itu dicampur dengan sider itu bidara. Itu bagus itu ya, air, karena daun bidara itu kalau kena air dia jadi wangi, kalau tidak kena air tidak wangi. Kalau kita boleh ganti, boleh. Biasanya orang ganti dengan daun apa? Air campur dengan daun bunga-bunga pandan ya. Sopir pewangi misalnya. Apa? Pewangi bahaya pula nanti. Iya benar lagi. Nah, kalau perempuan, salah satu aturan nanti rambutnya dikepang 3 itu. Dikepang 3. Karena seperti itu kata Nabi ya. Salah sadaqairil mar'ah, dan setelah itu ditaruh ke belakang. Kalau rambutnya panjang ya. Kalau rambutnya cuma segini, kepang tegak dikepang. Rambutnya panjang itu baru dikepang 3. Tapi jarang sekarang yang panjang-panjang ya. Sekarang banyak pendek-pendek. Nah, kalau panjang sebaiknya dikepang 3 ya. Disisir dulu baru dikepang. Ya, kepang betul ya bahasanya. Iya. Dijalin-jalin gitu tuh. Kepang. Nah, jalin 3 ya. Kemudian singkatnya begitulah. Tapi ketika orang mandikan, kalau kita mandikan jangan langsung kulit bertemu kulit. Sebaiknya kata Rasulullah ambil secari kain. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai Sarung tangan. sarung tangan ya, supaya tidak, karena terus terang jenazah itu dia mengeluarkan cairan dan itu tidak baik buat kesehatan kita. Kalau perlu lagi pakai masker gitu ya. Bukan kemudian ini bukan bab jijik, ini bab kesehatan saja ya. Kemudian singkat-singkat aja lah ya. Kalau kita memandikan, berapa orang bayarnya? 2 orang cukup lah. 1 untuk yang nyurah-nyurahkan, 1 untuk mungkin balik-balik badannya kan. Tetap aurat harus dijaga ya.
walaupun dia sudah meninggal, aurat harus jaga. Lalu bagaimana cara mandikan dia? Jadi misalnya laki-laki kan dari pusar sampai lutut itu Kain. dialasi kain. Jadi tetap saja kain itu tidak boleh disingkap. Jadi dia gitu-gitu diusap di balik kain. Sama perempuan. Jadi nggak boleh biar lepasin gitu saja lalu gitu baru selesai gitu. Intinya kan sebenarnya mandikan jenazah sederhananya, bila air kena seluruh tubuh jenazah sudah, itu sederhananya. Tapi kalau kita ingin sunnahnya mulai dari kanan, ya setelah kanan baru kiri. Nanti ditutup dengan air kadang air campur dengan kapur barus misalnya. Nah itu teknis cara mandikan ya. 1 kali boleh, 3 kali boleh, atau 5 kali ya. Kalau banyak-banyak kesian juga ya yang memandikan. Kemudian orang yang memandikan itu salah satu adabnya adalah dia harus menyembunyikan atau menjaga rahasia. Ya, kalau ada apa-apa pada jenazah itu jangan dia ceritakan, maka dia akan dapatkan pahala. Kalau dia ceritakan kepada orang yang baik-baik boleh. Oh, jenazah itu luar biasa. Kan kita sering menemukan misalnya Khalid bin Walid waktu dimandikan ternyata di punggung beliau ada 70 di depan beliau. Ada 70 tusukan pedang dan sebagainya. Dan tidak ada satupun bekas tusukan senjata di belakang beliau. Artinya apa itu? Dia tidak pernah lari dalam perang. Ada 70, sempat dong itu 70. Sempat itu dia. Nah, itu boleh kita ceritakan. Kenapa? Nah, ini kan teladan yang baik. Jangan ceritakan yang buruk-buruk kata dia. Wih, ternyata tatonya. Ternyata orang gagah gitu dalam bebek pula tatonya. Jangan diungkapkan aib itu ya. Kemudian kalau kita mandikan disunahkan setelah itu mandi juga ya. Tapi kalau nggak mandi boleh juga. Jadi kata Rasulullah, bagi siapa yang memandikan jenazah dalam hadis Abu Daud, hadis sahih, maka dia sunnah mandi juga. Dan bagi siapa yang memanggul keranda atau jenazahnya, maka dia disunahkan setelah itu untuk berwudu ya. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mati syahid tidak wajib dimandikan, termasuk bayi yang belum baligh tidak wajib. Tidak wajib itu artinya kalau mau silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau orang keguguran di bawah 4 bulan itu belum jadi manusia itu. Maka perlakuannya seperti perlakuan dengan anggota tubuh yang lainnya. Artinya kita hormati sajalah. Menghormati artinya ya dikuburkan, ya. Nggak mungkin lempar tong sampah gitu ya. Itu atau dilempar ke laut, itu nggak artinya adab kepada bagian potongan tubuh manusia. Walaupun itu tubuh manusia yang tidak tidak digunakan lagi, tapi tetap harus kita hormati. Nah, kenapa harus dikuburkan? Supaya tidak bau misalnya. Itu terkait dengan jenazah orang yang mati syahid dan bayi atau anak-anak yang belum baligh tidak wajib dimandikan. Adapun dalam menguburkan jenazah dianjurkan mengkafankan jenazah dianjurkan bahan kainnya itu bukan bahan yang mahal ya, yang biasa saja. Yang semeternya berapa itu? Kalau dapat beli second boleh. Kain jenazah second. Maksudnya jangan mahal-mahal. Diambil dari mana? Diambil dari dari harta orang yang meninggal. Itu idealnya. Tapi sebagian masjid, kadang ada sebagian masjid itu dia punya stok itu. Jadi sudah disiapkan semuanya itu ya. Tapi kalau bisa diambilkan dari uang harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal ya. Karena nanti kalau kita bahas orang yang meninggal itu, hartanya itu tidak serta-merta langsung dibagikan kepada ahli waris. Yang pertama adalah dialokasikan untuk mengurus jenazah, termasuk membeli kain kafan. Kalau bisa berwarna putih, kalau bisa lagi warna putih berjalur itu, garis hitam, kalau bisa. Tapi susah itu, kayak selimut yang putih itu, ada selimut putih belang hitam. Hah? Gitu ya, mas sakit ya. Gitu. Kalau bisa begitu, dan kain putihnya itu harus lebar tentunya ya, harus cukup untuk membungkus jenazah.
Kalau bisa 3 lembar cukup 3 lembar saja. Adapun perempuan terjadi perbedaan pendapat lah. Ada yang mengatakan 3 lembar, ada yang mengatakan boleh 5 lembar ya. 5 lembar itu berdasarkan hadis tentang Zainab tadi, anak Rasul, yang menurut satu riwayat itu dikafankan dengan 5 lembar, tapi hadisnya dipermasalahkan oleh sebagian ulama ya. Itu terkait dengan kain kafan ya. Jadi yang cukup membungkus seluruh tubuhnya lah. Kemudian soal ikat mengikatnya, itu simpul mati simpul hidup. Itu ada teorinya pula, ikat mengikat itu ya. Jadi karena jenazah itu dibaringkan di atas lambung kanan, maka kain ikatnya kan di sini tuh, supaya gampang dibuka, dan jangan ikat mati, simpul hidup seharusnya. Nah itu teknisnya itulah, teknis bagaimana cara ikat mengikat lah ya, ada berapa jumlahnya. Yang jelas berbentuk pocong yang jelas nanti jenazah. Tidak bisa request, otomatis kita berbentuk pocong. Bolehkah diganti dengan kain warna lain? Ada yang pakai warna kain batik ya, karena dia pengusaha batik ya. Apalagi kalau dia penggemar main bola, dia pakai ada belang-belang Juventusnya atau Barcelonanya gitu. Ya, pada dasarnya kain menutupi tubuh, itu intinya. Ya, terserah mau belang-belang apa misalnya, tetapi yang paling baik adalah berwarna putih ya. Itu anjuran Nabi ya, kalau bisa berwarna putih. Kemudian dikasih wangi-wangian. Nah, makanya kalau orang mandikannya mengkafankan itu biasanya setiap lembar itu ditaburkan kapur barus. Habis itu 1 lembar lagi tabur kapur barus, lembar lagi taburkan kapur barus ya. Kemudian setelah dikafankan, baru kemudian kita bawa untuk sholat ya. Nah, ada satu kebiasaan itu kalau jenazah diangkat pakai keranda, itu ada yang menganjurkan untuk keliling di bawahnya itu. Apa namanya? Anaknya. Apa istilahnya? Berobosan kalau di Jawa, Pak. Ya, di Jawa memang tuh. Berobosan? Iya. Ya, saya nggak tahu itu, nggak pernah ada dalam tradisi di kampung saya, tapi sebagian orang ada katanya. Saya tanya untuk apa? Supaya tidak rindu kata dia. Oh bahaya juga kalau tidak rindu ya. Rindu ini nikmat sebenarnya ya, asal jangan berlebihan. Masa bapaknya meninggal di malam main ngeband dia, malam karaokean, kan nggak betul tuh. Ya, tentu ada rasa rindu. Rindu itu nikmat ketika betul ya. Kemudian ketika jenazah, sekarang kita bahas disolatkan. Menyolatkan jenazah ini kelemahan di Indonesia ini, itu biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki. Padahal laki-laki perempuan sama dianjurkan untuk mensolatkan jenazah ya. Karena keistimewaannya kalau kita mensolatkan jenazah itu kita mendapatkan pahala 1 kirot. Seperti apakah 1 kirot? Seperti gunung Uhud. Artinya banyak pahalanya itu. Makanya kalau ada yang jemaah haji setelah selesai sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi itu mesti ada jenazah itu. Maka jangan sampai kita mengejar sholat ba'diyah. Sholat jenazah dulu kerjakan supaya kita dapat 1 kirot. Setelah kan sebentar sholat jenazah itu, tidak lama-lama lah itu. Tak pakai ruku-ruku kan. Nah setelah itu baru kita laksanakan sholat ba'diyahnya ya. Terkait dengan membawa jenazah, ini membawa jenazah bahasanya. Nanti saya bawa jenazah ya. Terkait dengan sholat ada berbagai macam riwayat ya. Ada satu riwayat mengatakan 4 takbir, ada mengatakan 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir. Nah kalau mau 7 takbir boleh, cuma nanti khawatirnya menjadi fitnah di masyarakat. Misal saya jadi imam, kayaknya kita cobain 7 takbir lah, Allahu Akbar. Sampai takbir keempat, jemaah pikir salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu bisa menimbulkan fitnah itu kalau tidak disampaikan. Sebenarnya boleh, Rasul pernah 4, 5, tapi minimal 4. Jangan pula cuma 2 takbir saja, dikosor apa nggak ada. Gitu ya. Itu sholat jenazah. Kemudian takbir pertama kita baca Fatihah, tidak pakai Allahu Akbar kabira ya, tidak pakai wajah wajhiya lillazi atau Allahumma ba'in, tidak pakai. Kemudian takbir yang kedua setelah itu membaca selawat. Takbir ketiga kita membaca doa. Takbir keempat juga membaca doa. Doanya apa? Allahumma firlahu itu boleh ya. Takbir keempat juga Allahumma firlahu boleh. Kalau sampai 5 takbir, 6 takbir semuanya doa.
Yang penting setelah takbir pertama dan takbir kedua itu aja yang tidak doa. Selebihnya keempat, ketiga, keempat, kelima dan sebagainya itu isinya doa, ya. Laki-laki dan perempuan sama. Yang tidak wajib disolatkan adalah orang mati syahid dan bayi, sama seperti tadi. Kalau tidak disolatkan nggak apa-apa. Hukumnya sunnah, hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu jenazah muslim tidak dikuburkan sebelum dia disolatkan, maka semua orang berdosa, semua orang yang berdekat situ berdosa, ya. Makanya harus segera disolatkan. Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri, disolatkan nggak? Tetap disolatkan. Selagi orang itu muslim, solatkan. Ada yang nanya saya, orang itu tidak pernah solat, disolatkan nggak? Tergantung. Kalau dia selama dia tidak solat itu menganggap solat itu tidak wajib, atau dia menganggap solat itu tidak ada guna, atau solat itu bukan rukun Islam, orang itu kafir, tidak boleh disolatkan. Justru dilarang menyolatkan. Tapi kalau dia sekedar malas saja dia, maka tetap kita solatkan. Kecuali kalau itu tokoh agama, tokoh masyarakat, jangan ikut mensolatkan, ya. Ada orang mati bunuh diri, mati gantung diri, sebaiknya tokoh agama jangan mensolatkan. Sebagai pelajaran bagi yang lain untuk tidak ikut-ikutan bunuh diri, ya. Di zaman Nabi pernah, Nabi tidak mensolatkan jenazah itu, tetapi Nabi membolehkan sahabat menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Termasuk orang yang punya hutang tidak disolatkan oleh Nabi, ya. Kalau orang orang dikuburkan belum disolatkan, nah, apakah untuk menyolatkannya itu harus dikeluarkan atau boleh sholat di situ? Boleh sholat di situ. Tidak harus kita bongkar lagi, hanya sekadar untuk menyolatkan saja. Tapi kalau belum dimandikan itu pasti dibongkar, nggak mungkin kita siram dari atas, kan. Tapi kalau orang ini jenazah ini belum disolatkan, tidak perlu kita bongkar, ya. Cukup kita sholat di situ saja. Karena Rasulullah pernah sholat di kuburan. Ya, sholat di kuburan itu, nah, ada pertanyaan, berapa lama kita boleh menyolatkan jenazah di kuburan? Syekh Utsaimin itu membuat fatwa, kata beliau, kalau orang itu meninggal atau dikuburkan di saat kita sudah baligh, maka kita boleh mensolatkan kapanpun. Tidak ada rentang waktu sekian bulan, sekian tahun. Misalnya kita punya kawan akrab di kampung sudah meninggal, tapi kita belum balik kampung, 2 tahun kemudian kita baru balik kampung. Berarti kan jenazah sudah dikuburkan 2 tahun. Bolehkah? Menurut Syekh Utsaimin boleh. Kita sholatkan di kuburannya. Cuman orang saja keheran-heran, ini aku pula sholat lagi nih, gitu. Ya, ziarah kubur tapi pakai sholat. Kalau nggak mau nggak apa-apa, karena hukumnya selagi sudah disolatkan oleh orang lain sudah cukup, ya. Kemudian ini terlalu banyak kitabnya, di hadis terlalu banyak ini. Tidak boleh mensolatkan orang kafir, ya, orang musyrik, orang-orang yang sudah murtad itu tidak boleh disolatkan. Nah, solat terkait dengan solat ada kelebihannya. Kelebihan solat itu pertama, makin banyak orang mensolatkan makin baik. Bahkan kata Rasulullah, kalau disolatkan sampai 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, maka jenazah itu akan mendapat syafaat dari Allah. 40 tidak syirik. Nah, itu perlu diseleksi juga. Syirik enggak? Mulai. Syirik, enggak ada guna. Gitu, ya. Ma min rajulin muslim yamut fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahu Allah fi, akhrajahu Muslim. Tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian disalat jenazahkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak syirik kepada Allah, maka Allah akan memberikan syafaat kepada orang itu. Itu yang pertama yang kita kejar. Yang kedua, sopnya dibuat sop ganjil. Jadi salat itu bukan terkait sampai mentok-mentok baru buat salat jenazah, ya. Sop mentok sana baru buat sop kedua. Tidak. Sop itu yang penting ganjil. Misalnya ada 3 orang makmum. Bagaimana cara bikin sopnya? Imam 1, 2, 3. Jangan bikin berjajar begitu. Karena yang kita butuhkan adalah sop jamaahnya ganjil. Kenapa harus ganjil? Nah, ya, mana tuh hadisnya? Ma min muslim yamut fa yusalli alaihi thalathatu suf minal muslimin illa ghufira lahu, ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud,
hadisnya sahih menurut syarat Muslim, tidaklah seorang Muslim meninggal lalu disalatkan oleh 3 saf orang Islam kecuali dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu, kalau saya ada orang meninggal, saya tidak jadi imam, tapi kerjaan saya mengatur saf itu. Karena kadang ada yang lupa itu, imam kadang lupa itu ngatur safnya, yang dia pikir udah rapi udah gitu. Padahal ternyata begitu dihitung safnya masih genap. Buatlah saf yang ganjil 3, 5, 7 dan selanjutnya ya. Itu sebaiknya kita lakukan. Yang jadi imam siapa? Sebaiknya jadi imam adalah penguasa. Kalau tidak, maka orang yang lebih paham. Kemudian kita sampai jam berapa nih? Masih ada waktu. Sampai sore ya? Sampai buka? Kalau sholat di kuburan boleh, asal tetap menghadap ke arah kiblat. Kemudian ketika sholat itu, kalau sholatnya untuk jenazah laki-laki itu ngambil di bagian kepala, pas di kepalanya. Kita berdirinya pas di kepala kalau kita sholatnya. Tapi kalau jenazahnya perempuan, kita pas di tengah-tengah. Pas di tengah kan gampang itu ukurnya kan. Kemudian ini tadi nih takbirnya. Doanya juga macam-macam doanya. Saya tidak kecilkan ini. Ada mengatakan diangkat tangan apa tidak. Sebagian mengatakan diangkat tangan waktu takbir, sebagian mengatakan tidak angkat tangan. Kemudian dianjurkan mendoakan setelah itu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Ini panjang ini. Wa akhirul sulawasi madakhalahu wa tali. Kemudian ada lagi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina dan sebagainya ya. Panjang sekali ini. Kemudian lanjutkan dengan setelah selesai salam kemudian dikuburkan. Nah, menguburkannya ini ada larangan sebenarnya dari Rasulullah ya. Tapi larangannya itu ketika matahari terbit sampai dia naik meninggi 1 tombak, ketika matahari tegak lurus, dan setelah asar sampai maghrib. Itu hadis Nabi melarang menguburkan jenazah berdasarkan hadis Muslim. Tapi ini khilafnya para ulama lah ya. Kalau bisa jangan pada waktu tersebut. Nah, mengantarkan jenazah sekarang dari tempat masjid ke kuburan, kalau dekat jangan naik kendaraan, sebaiknya jalan kaki. Tapi meninggalnya di Batam Center, kuburnya di Timiang, jalan kaki juga. Itu terpaksa kita itu yonik kita minta ngangkatnya itu ya. Nah, kalau jauh itu namanya uzur. Tapi kalau dekat sebaiknya jalan kaki ya. Kemudian harus dikuburkan sekalipun orang kafir, sebaiknya harus dikuburkan ya. Karena perang Badar itu, perang Uhud, perang Badar, perang Uhud itu kan orang kafir meninggal itu. Oleh Nabi semuanya dikuburkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang kafir pun harus dikuburkan ya. Cuman jangan baca doa. Tapi kalau rasain lu boleh. Karena memang begitu orang kafir. Sekarang kamu baru merasakan bagaimana azab Allah. Tapi jangan teriak-teriak ngomong depan orang ya. Nanti Sarah pula judulnya ya. Kemudian waktu mengangkat jenazah disegerakan. Segera itu jangan pelan betul kayak jalan pengantin. Jangan pula kayak sprint gitu. Jadi dipercepat saja jalannya ya. Itu ketika mengantarkan, dan tidak ada bacaan khusus, sebaiknya tenang, diam saja. Kita sebagai pengantar, di mana kita berjalan, boleh semuanya, nak di depan, nak di belakang boleh. Tapi kalau naik kendaraan, sebaiknya di belakang, jangan di depan. Itu aturan mainnya. Ya. Kemudian dalam penguburan di Temiang sudah betul itu. Jadi komplek Muslim jangan bercampur dengan komplek non Muslim. Nah, itu aturan mainnya. Kemudian selesai kuburan. Nah, waktu menguburkan itu baik laki-laki maupun perempuan, jenazahnya tetap saja yang menaruh ke bawah laki-laki. Karena kalau perempuan susah juga, kecuali yang memang kuat betul itu ya. Jadi tetap saja yang menaruh jenazah itu tetap laki-laki ya. Kemudian ditimbun. Bentuk kuburan itu ada 2 model ya. Satu yang berbentuk kotak biasa gitu, ada satu berbentuk liang lahat. Nanti ada lagi ruang kosong lagi dalam kuburan, dalam lubang itu yang memang untuk naruh jenazah ya. Dua-duanya boleh ya. Sebaiknya dalam ya, jangan sekian senti sudah dikuburkan.
supaya tidak gampang digali oleh Binatang. hewan-hewan buas ya. Kemudian ditimbun, setelah ditimbun itu maksimal, kalau dalam hadisnya itu sejengkal saja itu. Kalau kita kan tinggi betul, karena segini, nampak betul kuburannya, segini saja timbun itu. Kemudian sambil menguburkannya itu, waktu memasukkan jenazah membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu menimbun disunahkan semua yang hadir ikut turut menimbun, yaitu minimal tiga tanah lah. Nah, ketika mengantarkan jenazah, salah satu yang diajarkan itu adalah perempuan jangan sampai ikut sebaiknya. Kalau bahasa hadisnya kata sahabat itu, Rasulullah melarang kami, cuma tidak keras larangannya. Cuma melarang, cuma tidak keras melarang untuk ikut menghadiri pemakaman itu ya. Tapi kalau ziarah boleh saja nanti, tapi pas proses itu jangan. Sebaiknya jangan. Di rumah saja lebih baik ya. Supaya tidak bikin suasananya juga agak ini nanti itu. Sering saya lihat itu ketika perempuan ikut, mesti nangis di situ nanti biasanya. Kadang sampai pingsan, bikin ribut saja gitu ya. Mendingan dia di rumah tidur kan lebih bagus. Ya, daripada dia datang ke sana nanti nangis sampai dipapa 2-3 orang, kan gitu aja, bikin ini aja suasananya ya. Bikin suasananya jadi semakin ini aja ya. Nah, kemudian boleh diberi tanda ya, diberikan tanda sebaiknya ya. Bisa. Jangan pula kuburan dibiarkan gali-gali biar gitu saja nggak dikasih tanda ya. Kasih tanda sebaiknya. Entah dengan batu nisan atau apa gitu ya. Cuma tidak ada perintah untuk menancapkan payung di situ. Temiang saja yang banyak itu saya lihat. Entah dari mana ini nih. Atau nanam pokok apa Kamboja. Ya. Sekalian saja durian. Ya. Mumpung bayar nih kata dia, sekalian durian. Ya, atau nanam cabai apa gitu jangan. Kemudian disunahkan untuk mendoakan. Setelah dikuburkan doakan. Boleh tausiah? Boleh. Karena Nabi begitu jenazah dikuburkan, Nabi berikan nasihat. Karena di saat itulah memang saat memberikan nasihat itu bagus. Sayangnya saudara-saudara kita, waktu penguburan ada yang masih gelak ketawa itu. Ngobrol sana sini. Itu kan suasana kita sedang menghantarkan jenazah. Bahwa kita juga akan seperti itu nanti. Kemudian ketika itu ada satu larangan di kuburan adalah jangan duduk di atas kuburan. Itu dilarang oleh Nabi. Kadang kita nunggu jenazah selesai prosesnya kita duduk-duduk sambil ngobrol ya. Yang nguburin, yang ngobrol sini ya. Apalagi kalau dia ketawa-ketawa gitu, itu juga menyinggung perasaan keluarga ini ya, keluarga yang ditinggalkan. Mendingan dia diam gitu, walaupun dia tidak menangis dia diam. Ya, daripada dia pakai baju hitam, celana hitam, kopiah hitam tapi ketawa-ketawa. Itu menyinggung perasaan gitu ya. Kemudian ada pula anjuran untuk tidak pakai sendal. Tapi ini wallahu alam saya tidak tahu hikmahnya ya. Dalam hadisnya memang tidak pakai sendal. Tapi bukan pula dilarang kita pakai sendal, tapi itu anjuran Nabi untuk tidak pakai sendal ya. Tapi kalau tengok-tengok tanahnya juga lah ya. Kalau kering nggak apa-apa buka sendal ya. Tapi kalau tanahnya becek silahkan pakai sendal. Selesai kuburan, sikat nanti kita bahas dalam ini. Kemudian takziah. Takziah itu artinya menghibur. Nah, dalam proses takziah itu tidak ada tempat khusus. Yang penting bagaimana orang itu terhibur boleh. BBM-an itu takziah juga. Takziah BBM, takziah via SMS. Tapi lebih baik lagi takziah itu kita menampakkan muka kita. Kita berikan dia semangat, nasihat, masukan, hibur lah. Intinya menghibur lah. Tapi menghibur bukan berarti nanti begitu anak orang meninggal, ayo kita ke Ocarina hiburan. Karena orang yang ditinggalkan itu ada masa-masa berkabung, terutama istri misalnya, itu kan tidak boleh jalan-jalan dia. Nah, terpaksa nggak bisa kita ajak kemana-mana itu ya. Hibur sajalah. Nah, salah satu bentuk menghibur itu kan kita tidak bikin dia disusahkan dengan permasalahan tetek bengek makan minum ya. Makanya dianjurkan untuk mengantarkan makanan. Jangan pula kita yang datang ke sana tuan rumah yang penting menghidangkan makanan untuk kita. Berapa lama takziah? Tidak ada batasan. Kalau dilihat kawan kita masih saja sedih, masih saja belum tegar dia, takziah terus ya. Nasihati lagi, hibur dia gitu, ya. Itu takziah.
Kemudian apa lagi tadi, takziah? Ziarah. Satu lagi? Ziarah. Ziarah kubur. Nah, ziarah kubur itu intinya pertama kita mengucapkan salam. Ya. Salamnya seperti apa? Tidak seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam sejahtera bagi kita sekalian. Nggak ada gitu. Salam itu hanya untuk komplek kuburan kaum muslimin. Ya, Assalamualaikum ahlad diyar, ya, minal muslimin wal muslimat, boleh gitu ya. Atau ada beberapa riwayat misalnya yang jelas laki-laki perempuan boleh ziarah kubur, bahkan dianjurkan untuk ziarah kubur. Khusus perempuan, ziarah kuburnya jangan sering-sering, karena Nabi melarang, melaknat perempuan zawaratil kubur, yang sering ziarah kubur. Sering ziarah kubur? Justru jarang-jarang kita ziarah kubur, ya, nggak apa-apa. Setahun sekali lagi, itu tak betul juga. Seharusnya jangan setahun sekali, ya, sebulan atau sekali sebulan, jangan sering-sering. Nah itu ya, di kuburan itu yang kita lakukan, mengucapkan salam. Setelah itu apa? Yang kedua yang diinginkan kita itu adalah kita mengambil pelajaran hikmah dari orang meninggal itu, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita tentang rumah masa depan. Nah itu ya, rumah ideal itu yang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan bacaan. Sebagian ulama tidak membolehkan bacaan apapun. Sebagian lagi seperti orang-orang Hambali, orang-orang Hanafi membolehkan mengirimkan bacaan. Makanya mereka kalau datang ke kuburan itu kemudian membaca Al-Quran, membaca Fatihah, baca Qul Huwallah, lalu pahala bacaan dihadiahkan kepada jenazah. Itu khilafiyah dari kalangan para ulama. Itu saja. Adapun tabur bunga, siram air, apa lagi? Yang dilarang membangun kuburan, itu dilarang oleh Nabi SAW. Karena konteks kita nih menghadapi kuburan itu hanya sekedar mengikuti sunnah Nabi saja, bahwa orang itu dikuburkan dan tidak ada yang perlu diistimewakan dengan kuburan itu, karena tidak ada pengaruh apapun terhadap orang yang sudah meninggal dunia, ya. Mendingan daripada kita bangun kuburannya, ongkos bangun kuburan mendingan dilarikan untuk wakaf ke masjid. Itu lebih dimanfaatkan oleh orang yang meninggal dibanding kita bangun kuburan dia gagah, ya, pakai apa? Pakai kubah, pakai apa? Pakai hiasan, pakai apalagi pakai keramik, ya, pakai lampu, kemudian pakai apa? Teralis, pakai teralis ya. Ada wifi bisa online. ahli warisnya. Ada orang rambat. Taruh menara Telkomsel di situ. Kuburan Cina. Ada bisnis baru. Ya. Nah itu kita berlebihan lah. Bagi orang Islam itu simpel saja. Jenazah itu yang penting dikuburkan, tidak ada yang istimewa. Yang penting jenazah itu punya amalan soleh sudah cukup. Kalaupun jenazah itu butuh sesuatu untuk menambah kebaikannya, nah itu tadi apa yang dilakukan oleh ahli warisnya, anak-anaknya, kemudian mewakafkan hartanya untuk orang tuanya, itu yang masih bisa dilakukan oleh ahli waris. Makanya daripada kita mengadakan haul 100 hari atau 1 tahun yang kemudian dananya besar, hasilnya belum tentu dirasakan oleh orang meninggal. Misalnya ini sampai 5 juta budgetnya, mendingan kita buat untuk masjid langsung. Itu 5 juta yang cash yang kita larikan ke masjid, itu selama itu juga terus pahalanya mengalir kepada orang yang meninggal itu. Tapi kalau kita bikin haul sampai 10 juta, kan ada orang cerita sama saya sampai berhutang dia, hutang untuk mengadakan acara besar meriah begitu. Padahal ya acaranya sebentar, makan selesai, habis itu pahala itu belum tentu didapat oleh jenazah dan tidak akan lama itu. Kalaupun dapat misalnya sekedar orang makan selesai. Tapi kalau masjid tadi, selama itu dipakai masjid itu, selama itu pahalanya terus mengalir. Itu luar biasa. Atau misalnya dibuat untuk jalan, ya, dibuat apalagi sesuatu yang digunakan oleh masyarakat umum, itu luar biasa. Ya, untuk pesantren, untuk rumah Allah, di asuhan, sehingga jenazahnya lebih. Itu yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Baik itu sekedar pengantar, saya takut kepanjangan betul. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz.
kita buka sesi tanya jawab, mungkin udah banyak yang ingin bertanya. Ya, silakan dimulai oleh Ibu Lastri. Ayo Lastri, tanya. Saya mau nanya, kata Pak Ustadz, kalau meninggal tuh diwajibkan baca la ilaha illallah supaya meninggal dalam keadaan Islam gitu Pak Ustadz. Gimana kalau orang tabrakan? Itu kan langsung ini Pak Ustadz, apakah dia tuh dianggap saat itu Ya, Kesan karena orang Islamnya. meninggal dalam kondisi intinya mati mendadak. Mm-mm. Salah satu ciri-ciri kiamat itu adalah hanya orang mati mendadak. Nah, jadi poin orang itu mati husnul khatimah apa tidak? Salah satu itu tadi tandanya dia sempat membaca la ilaha illallah. Ketika tidak sempat membaca la ilaha illallah, tentu bukan itu saja satu-satunya tanda. Yang lain yang penting kata Nabi, man mata wa lam yusyrik billahi dakhala jannah. Syai'an dakhala jannah. Poin intinya di hadis ini sebenarnya, barang siapa yang meninggal dan dia tidak syirik kepada Allah, dia pasti masuk surga. Poinnya di situ sebenarnya. Jadi yang selagi dia meninggal dan sempat, mungkin dia pernah syirik, tapi dia sudah bertobat dari syirik. Selagi dia sudah bersih dari kesyirikan lalu dia meninggal, maka besar harapan untuk masuk surga dan besar harapan dosanya yang lain diampunkan oleh Allah SWT. Gimana? Tapi kalau dia sebelum meninggal masih ada dosa syirik besar maksudnya, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Kebaikan dia habis semuanya, itu tidak ada apa-apa. Itu bahaya syirik. Oke Ustaz, gimana kita kan setiap umat manusia, terutama yang agama Islam, ingin meninggal dan husnul khotimah. Gimana cara kita menuju ke arah itu Ustaz? Nah, husnul khotimah ya. Nah, tentu salah satu yang diajarkan oleh Nabi itu pertama, sering-sering kita berdoa supaya tidak syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ada yang hafal itu enggak? Enggak hafal. Dah aman dari syirik semua. Nabi aja khawatir syirik itu doanya begini Nabi. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik yang kami ketahui dan kami minta ampun kepadamu dari syirik yang kami ketahui. Kadang kita tahu kita buat syirik, kita langgar juga, kita minta ampun. Dan kita berlindung mana tahu kita melakukan kesyirikan yang tidak kita ketahui. Makanya sehingga syirik sedikit pun tidak pernah kita lakukan. Pertama kita minta doa kepada Allah, karena itu syarat mutlak untuk mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua tentunya dalam keseharian kita jangan melakukan aktivitas syirik lah. Itu yang paling penting ya. Yang ketiga kita juga diajarkan untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami hidayah, ya. Itu penting. Selebihnya amalan soleh apapun kita lakukan. Yang penting amalan soleh itu kita lakukan dengan istiqomah dan sebaik-baiknya, cukup sudah. Mungkin tidak bisa kita lakukan semuanya itu. Makanya kita sering menemukan ciri-ciri husnul khatimah itu. Orang melakukan kebaikan bukan orang yang hebat. Kemarin itu ada ibu-ibu tinggal di Ruli, mendadak juga itu, tidak lama meninggal. Kemudian waktu meninggalnya di pagi Jumat dan disolatkan setelah sholat Jumat, penuh satu masjid. Itu sudah kebayang itu betapa Allah mempermudah dia mendapatkan jemaah yang banyak itu hari Jumat. Yang kedua memang janji Rasulullah, orang yang meninggal di malam dan di siang Jumat maka dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Hadis sahih. Nah itu bagaimana cara mendapatkannya? Tentu doa terus yang terus. Di samping, nah ternyata ibu itu beribadah biasa saja tapi istiqomah. Orangnya berjilbab, orangnya yang menjaga. Karena kita tidak bisa menjaga semua ibadah itu kita lakukan semuanya. Minimal kita punya amalan andalan, ya. Misalnya kebiasaan tilawah setiap hari, kebiasaan qobliyah subuh misalnya. Nah kalau kita punya amal andalan itu menjadi istimewa insyaallah. Karena Rasulullah beberapa riwayat menjelaskan tentang orang yang masuk surga gara-gara mengamalkan sebuah amalan saja tetapi dilakukan dengan istiqomah. Bilal bin Rabah ketika disebut kenapa masuk surga, kenapa kedengaran sepatunya di surga, ternyata dia senantiasa istiqomah mengamalkan wudu setiap batal dan salat setelah itu. Ada lagi Imam Masjid Kuba ditanya kenapa dia dijanjikan surga oleh Rasulullah, ternyata dia senantiasa istiqomah membaca qul huwallah setiap dia salat. Artinya amalan istiqomah itu. Mungkin itu Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya menit Pak. Ada? Oh iya gitu. Ini kan
nanya, kalau misalnya kan kuburan 4 bulan itu kan udah berbentuk, terus kan dikuburkan, itu boleh dikasih nama nggak Pak? Kalau sudah 4 bulan harus kasih nama. Karena kan ruh ditiup itu setelah 120 hari, 4 bulan ya. Iya 4 bulan. Nah, karena ruh sudah ditiup berarti orang janin itu sudah jadi manusia namanya. Karena setiap ruh yang meninggal, setiap ruh akan mati, dan setiap ruh yang mati itu akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, kata Rasulullah, setiap kita dibangkitkan nanti akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Makanya dianjurkan untuk memberi nama. Karena dia baru 4 bulan atau 5 bulan, kita nggak tahu laki-laki atau perempuan. Boleh saja namanya, andai kata dia laki-laki namanya Abdullah, andai kata perempuan namanya siapa? Aminah misalnya. Kalau laki-laki namanya Pak Ijo, andai kata perempuan namanya Mbak Inem misalnya. Ya. Ada pojok lagi. Waalaikumsalam. Ustaz, kan sejak saya dulu sering belajar ngaji gitu, guru-guru kami mengajarkan bahwa jika nanti orang tua kita meninggal, alangkah baiknya yang menjadi imam sholat jenazah itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi terkadang anak kandung itu sendiri tidak mau menjadi imam dalam sholat jenazah. Bagaimana? Terima kasih. Anak kandung nggak mau. Memang yang paling baik sebenarnya kerabat sendiri dan yang paham. Tapi kadang anak kandungnya sendiri kadang tak paham ya, tak punya pengalaman pengalaman sholat jenazah misalnya, atau tidak pernah belajar. Maka inilah tugas kita orang tua ya. Jadi jangan sampai anak kita tidak tahu ngapain ketika kita meninggal. Dia tidak jadi orang yang bisa berakhlak dengan baik, itu kerugian besar untuk kita yang meninggal ya. Makanya kita tidak bisa nyalakan anak itu kalau ternyata orang tuanya lepas tanggung jawab dan tidak mau peduli dengan kelemahan anaknya. Nah, jadi itu ideal memang, sebaiknya anaknya sendiri tapi yang paham. Kalau anaknya tidak paham jangan dipaksain, nanti takbir pakai ruku, pakai sujud dia, itu baru ribut salat jenazahnya nanti ya. Keren juga salat jenazahnya kata dia. Kenapa nih kata bapak ada dosanya gitu. Jadi kalau tidak paham ya sudah, siapa ustaz yang lebih paham supaya salat jenazahnya betul sesuai petunjuk Rasulullah. Tapi kalau dapat memang ya anak yang paham yang jadi imam itu lebih baik. Ya, tidak harus anak. Halo, di sini. Assalamualaikum. Yang ditanyakan mengenai apakah ada hadis Nabi yang mengatakan misalnya orang yang terbiasa menghisap candu itu nanti di akhir hayatnya susah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua mengenai orang yang mati syahid, selain orang yang syahid fisabilillah, ada nggak kira-kira penyebab orang tersebut bisa disebut mati syahid? Jadi wallahu alam ya, saya tidak tahu hadis barang siapa sering hisap candu susah mati gitu ya, atau susah baca la ilaha illallah, wallahu alam saya tidak tahu itu. Tapi kalau tahu tolong kasih tahu saya. Nah itu ya, terkait dengan ucapan la ilaha illallah itu wallahu alam saya tidak tahu. Yang kedua terkait tentang apa tadi? Mati syahid ya. Nah, mati syahid dalam agama itu banyak kata Rasulullah. Bukan hanya pengertian orang mati syahid ketika dia berperang saja. Makanya Rasulullah tanya kepada sahabat, siapakah yang mati syahid dari umatku, kata Rasulullah. Kata sahabat, ya orang yang mati berperang. Oh, kalau begitu kata Nabi, sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mati syahid dalam pengertian yang lebih luas adalah asyuhada khamsah. Mati syahid itu 5 kata Nabi. Al-mat'un, orang yang mati kena penyakit ta'un ya, kena penyakit lepra apa yang berjangkit apa? Sakit perut yang berjangkit apa? Lepra. Kolera. Kemudian al-mabtun, orang yang sakit perut. Itu mati syahid. Al-gharaq, orang yang mati tenggelam. Tapi jangan coba-coba berenang kalau itu kan mati syahid. Sudah tak mau berenang masih nyebur juga lagi ya. Sahibul hadam, orang yang kena reruntuhan bangunan. Atau dia misalnya gempa, misalnya kan ada yang kena gempa, atau kena apa lagi misalnya